Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat berjumpa dengan saya. Ada kelas PPSM Teknik dan Bisnis Sepeda Motor. Kali ini adalah materinya gambar teknik otomotif. Ya, gambar teknik otomotif dengan bahasan memahami jenis dan fungsi peralatan gambar. Jadi nanti pada materi ini akan dijelaskan tentang jenis-jenis dan fungsi peralatan gambar, yang tentunya peralatan gambar ini harus dimiliki semua siswa, ya, khususnya untuk kelas 1 ini, ya, karena gambar teknik itu diajarkan pada kelas 1, semester 1 dan semester 2 atau kelas 10 ya, untuk tingkat SMK. Jadi kelas 10, semester 1 dan semester 2. Nah, untuk semester yang pertama ini, gambar teknik yang pertama ini akan dijelaskan tentang tadi materi memahami jenis dan fungsi peralatan gambar. Namun sebelumnya perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Ya, nama saya Muhammad Miftahul Huda, ya, biasa dipanggil dengan Pak Huda, ya. Dan saya mengajar di PPSM itu adalah materi gambar teknik untuk kelas 1. Ya, untuk kelas 2 itu nanti ada pemeliharaan chassis sepeda motor, ya. Kemudian kelas 3 itu ada pemeliharaan kelistrikan sepeda motor. Oke, baik, ya. Itu sebagai pendahuluan, ya. Jadi nanti diharapkan, ya, kalian yang sudah masuk di teknik bisnis, ya, teknik dan bisnis sepeda motor ini, mau tidak mau harus siap, ya, untuk mengikuti pembelajaran materi gambar teknik, ya. Jadi gambar teknik itu tidak seperti gambar pada umumnya, ya. Jadi ini harus ada ketelitian, ya. Jadi dan juga ketelatenan, ya. Jadi tidak hanya asal coret, ya, tidak seperti misalnya kita menggambar pemandangan atau mungkin menggambar binatang dan lain sebagainya, ya. Tapi di sini harus ada teknik, ya, namanya saja gambar teknik, ya. Jadi nanti harus telaten, harus sabar, ya, tidak sekedar coret, ya. Jadi saya harapkan nanti kalian, ya, di kelas PPSM ini mengikuti pelajaran gambar teknik dengan baik, kemudian nanti mengerjakan soal-soal atau tugas-tugas gambar teknik dengan baik, ya, tidak asal mengumpulkan tugas tapi benar-benar tahu tentang gambar teknik, itu harapannya. Oke, ya. Jadi sebagai pendahuluan itu, kemudian mari kita lanjut kepada pembahasan, ya. Lanjut pada pembahasan tentang gambar teknik ini. Oke. Ini saya jeda dulu, ya. Baik, ya, kita lanjutkan. Nah, ini akan saya jelaskan materi tentang gambar teknik otomotif, ya. Ini bagian pertama. Tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa gambar teknik otomotif yang pertama tadi adalah memahami jenis
ya, dan fungsi peralatan gambar teknik. Ya, coba saya slideshow ya. Nah, nanti kalian perhatikan di sini. Ya, oke, kita start atau kita mulai dengan mengklik ini. Oke, pendahuluan saya kira tadi sudah saya bahas di awal. Kemudian untuk tujuan pembelajaran. Ya, untuk tujuan pembelajaran di sini ada 3 tujuan. Ya, maksudnya ini tujuan pembelajaran setelah kalian itu mempelajari tentang gambar teknik ini, terutama memahami jenis dan fungsi dari peralatan gambar ini, maka diharapkan kalian itu dapat menggunakan peralatan serta kelengkapan gambar ya. Ini kemudian yang kedua itu memahami penggunaan penggaris, jangka, pensil, mal, penghapus dan kertas. Saya yakin semuanya ini sudah paham ya, sudah paham penggunaan penggaris itu untuk apa ya. Kemudian jangka, pensil, dan semuanya sudah tahu ini jenis-jenis ini ya, penghapus serta kertas ya. Jadi setelah pembelajaran ini, walaupun kalian itu sudah tahu, itu akan lebih paham ya, jenis-jenis penggaris itu ada apa saja, kemudian pensil dan seterusnya ini ya. Kemudian yang ketiga itu mampu menggunakan peralatan dan kelengkapan gambar teknik sesuai fungsi dan prosedur penggunaan ya. Jadi setelah kita belajar, kalian itu belajar tentang peralatan gambar, nanti diharapkan nanti mampu menggunakan, jadi nanti mempraktekkan ya, mempraktekkan menggunakan alat-alat tersebut ya dengan baik dan benar ya, sesuai dengan fungsi ya dan prosedur penggunaan ya. Itu 3 hal tentang tujuan pembelajaran ini. Kemudian setelah tujuan pembelajaran ini ada indikator ya. Indikatornya ini ada 5 poin ya. Yang pertama memahami penggunaan peralatan dan kelengkapan gambar teknik ya. Jadi indikator atau apa ini, tanda ya, tanda keberhasilan di dalam pembelajaran ini ya, kalian itu memahami penggunaan peralatan dan kelengkapan gambar teknik yang pertama. Kemudian yang kedua, memahami penggunaan penggaris dan jangka, kemudian memahami penggunaan pensil dan mal, memahami penggunaan penghapus dan kertas, serta menggunakan peralatan dan kelengkapan gambar teknik sesuai dengan fungsi dan prosedur penggunaan. Oke, itu sebagai indikator. Mari kita lanjutkan kepada materi ya. Oke. Jadi materinya ini adalah pengenalan dan penggunaan peralatan serta kelengkapan gambar teknik. Ya, baik, kita mulai. Yang kita klik mulai. Nah, sebelum kita bahas tentang peralatan, ya langkah baiknya kita harus tahu dulu ya pengertian gambar teknik. Ya sudah jadi gembar-gemborkan tentang gambar teknik, tapi pengertian dari gambar teknik ya ternyata tidak tahu gambar teknik itu apa ya. Maka di sini saya sampaikan dulu ya. Jadi gambar teknik ini menurut para ahli ya, yang pertama itu menurut F.H. Homano dan Insinyur Sutmo Wongso Citro ya, gambar teknik itu dapat definisikan secara singkat ya, yaitu bahasa yang digunakan antara perencana dan pelaksana ya. Kemudian menurut James S. Rising dan W. Ampet, gambar teknik ini merupakan kombinasi antara seni dan gambar sense. Sense itu pengetahuan ya, yang dapat memberikan solusi bagi masalah yang berkaitan dengan teknik. Kemudian yang ketiga menurut E. French dan Charles I. Fick ya, gambar teknik ini adalah bahasa gambar
yang digunakan untuk keperluan dunia teknik industri, ya, atau oleh perancang, ya, maksudnya dunia teknik industri oleh perancang untuk mempercepat serta menyimpan ide-ide dan informasi untuk keperluan pembangunan dan mesin, ya, pembangunan mesin dan struktur, ya. Kemudian yang keempat, ya, menurut Warren Althusser, gambar teknik itu merupakan bahasa gambar, ya. Gambar teknik itu merupakan bahasa, ya, tapi bahasanya bahasa gambar yang digunakan oleh pelaksana untuk menggambarkan bentuk, ukuran, struktur, dan mekanisme, ya. Ini sudah jelas gamblang oleh Warren Althusser, ya. Ini jadi suatu bahasa yang dituangkan di dalam satu gambar, ya, dituangkan dalam suatu gambar oleh penggambar atau ahli gambar atau biasa disebut dengan drafter, ya. Itu adalah sebagai pelaksana untuk menggambarkan sesuatu bentuk, ya, apakah bentuknya lingkaran, bentuknya dalam 3 dimensi atau yang lainnya, kemudian ukurannya, kemudian struktur dan mekanisme, ya. Ukuran ini nanti kaitannya dengan skala, ya. Ini. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Di dalam dunia teknik itu diperlukan keahlian dalam membaca dan atau membuat gambar. Nah, hal tersebut dikarenakan gambar teknik ini merupakan bahasa teknik universal, ya, umum, ya, yang digunakan di seluruh dunia, ya. Jadi bahasa gambar itu adalah bahasa teknik, ya, yang sudah digunakan secara umum, ya, secara universal di dunia, ya. Jadi siapapun yang menggambar itu akan bisa dibaca oleh seseorang yang tahu tentang gambar teknik, ya. Dan dapat menyatakan suatu bentuk lebih jelas daripada kata, ya. Bahkan mungkin seseorang yang tidak tahu tentang gambar teknik pun setelah membaca dari gambar teknik yang digambar oleh seorang ahli atau drafter ini akan paham. Contoh misalnya menggambar suatu denah rumah, ya. Secara awam mungkin orang itu akan langsung paham, oh ini denah rumah, ini bagian teras, kemudian bagian ruang tamu, kamar, dan lain sebagainya. Ini akan bisa dibaca, ya. Ini karena ini bahasa teknik universal, bahkan tidak hanya di negara kita, ya. Jadi kita menggambar sesuatu itu bisa dipahami oleh orang-orang yang ada di dunia ini, ya, di seluruh dunia. Nah, jadi fungsi dari gambar teknik itu sendiri ini adalah untuk menyampaikan informasi, ya, informasi berupa bahasa gambar, ya, penyimpanan ide-ide, dan sebagai keperluan untuk perkembangan konsep baru yang telah dievaluasi dari gambar teknik yang sudah ada. Oke, untuk menghasilkan gambar teknik yang baik dan sempurna diperlukan pengetahuan dasar tentang fungsi dan kegunaan dari alat-alat tersebut, ya, alat menggambar tentunya, ya. Jadi kalau kita, ya, kalian itu pengen menghasilkan gambar teknik yang baik dan sempurna, maka harus tahu dulu fungsi dan kegunaan dari alat gambar, ya. Maka dalam hal ini nanti akan saya jelaskan, ya. Ini. Oke, next. Nah, ini baru masuk pada materi alat menggambar. Nah, alat-alat menggambar itu banyak, ya. Di antaranya, ya, ini ada meja gambar, ya. Jadi meja gambar, ya,
yang biasa dipakai oleh ahli gambar atau drafter ini, ya posisinya dibuat miring ini, nah, miring. Jadi tidak secara datar, ya sebagaimana eh, meja biasa ya secara datar. Kenapa dibuat miring? Itu supaya tidak cepat lelah drafter ini, ya supaya drafter itu tidak cepat lelah dan mudah ya untuk proses penggambaran ya. Selain itu kemiringan itu dapat diatur ya sesuai dengan keinginan drafter ya. Drafternya mau miringnya berapa derajat terserah dari drafter ya, supaya nyaman di dalam penggunaan gambar ini ya. Ukuran papan gambar itu pada umumnya didasarkan atas standar ukuran kertas gambar ya. Nanti kertas gambar itu akan dijelaskan pada materi tersendiri ya. Ini jadi ukuran-ukuran kertas gambar itu ada bermacam-macam ya, yang sudah ditentukan secara internasional ya. Kemudian permukaan meja gambar itu harus dijaga tetap halus agar kualitas gambar tetap terjaga dan tidak merusak gambar ya, kertas gambar. Jadi permukaan ini dari meja gambar itu adalah halus ya, biasanya terbuat dari melamin ya, berwarna putih ya, sehingga akan memudahkan di dalam penggambaran. Makanya ini harus dijaga ya, dijaga dari debu, dijaga dari goresan-goresan supaya nanti meja gambar itu tetap baik. Karena kalau ada goresan sedikit saja itu akan mengganggu ya kualitas daripada gambar, itu akan berpengaruh ya, berpengaruh pada kualitas gambar ya, bahkan bisa merusak kertas gambar itu sendiri ya. Ini biasanya meja gambar ini digunakan oleh ahli gambar ya, atau drafter yang benar-benar profesinya itu adalah untuk menggambar ya. Mungkin kalau sekarang ya sudah menggunakan komputer ya, sudah komputerisasi ya. Kalau di TPSM ini kita tidak punya seperti ini, jadi pakai meja seperti ya seadanya lah ya. Ini toh menggambarnya juga tidak terlalu banyak ya. Ini jadi meja gambar ini memang meja khusus ya, meja khusus untuk menggambar. Oke, kita lanjut. Yang kedua, peralatan gambar yang kedua ini adalah mistar ya, mistar gambar yang berfungsi untuk menarik garis horizontal ya, dan menjadi landasan penggaris segitiga siku-siku ya. Mistar gambar itu ada dua, yang lurus biasa ini ya, dan juga yang berbentuk T ya. Ini yang saya gambarkan ini ya, ini adalah mistar gambar yang terbuat dari baja ya, biasanya dipakai untuk permesinan ya, pokoknya yang di bidang mesin lah ya, termasuk di TPSM ini menggunakan ini. Kenapa? Karena ini awet ya, jatuh itu enggak masalah, tidak takut patah ya. Kemudian goresan-goresan ini dari milimeter ya, garis-garis milimeter dan juga sentimeter ini ya, ini memang tergores, bukan gambar ya, tapi digores ini sehingga awet ya. Ini sehingga kalau digunakan untuk kerja mesin ya, baik itu di TPSM atau di teknik kemesinan atau mungkin di TKR ya, ini awet ya tulisannya ya, dibandingkan kalau yang terbuat dari plastik. Kalau yang terbuat dari plastik itu mudah tergores ya. Kemudian tulisannya juga mudah atau cepat buram ya ini. Nah ya, walaupun demikian kalian itu ndak harus menggunakan penggaris yang semacam ini.
Ya, untuk teknik gambar ini silakan kalian itu bisa beli yang enggak usah yang mahal-mahal, yang biasa saja enggak masalah ya. Asalkan ya penggarisnya itu kalau bisa jangan yang 30 cm ya, terlalu pendek ini. Untuk ukuran kertas A3 itu kurang panjang. Ya paling tidak itu kalian belinya yang 50 cm ya, yang panjangnya 50 cm, karena nanti lebar dari gambar itu ya, atau panjang ya, panjang kertas gambar itu tidak 30 ya ini, sehingga itu akan memudahkan untuk menarik garis horizontal, terutama pada saat membuat garis tepi ya. Ini kalau hanya ukuran 30 cm ya, untuk membuat garis tepi itu tidak cukup, nanti harus nyambung. Nah ini yang dikhawatirkan, sambungannya itu akan kelihatan, padahal di dalam gambar teknik walaupun satu garis itu tidak boleh ada sambungan ya. Kalaupun ada sambungan harus dibikin supaya tidak terlihat sambungannya. Ini ya. Kemudian yang ke ini ya, selanjutnya ini ada yang bentuknya T. Ini. Ya, kalau yang T ini bagian T-nya ini adalah berbentuk siku ya. Ini membentuk siku-siku ya, sehingga itu memudahkan kita di dalam menarik garis yang lurus ya, menarik garis yang lurus ini, karena ini nanti sebagai apa ya, landasan ya, sebagai landasan ini, landasan apa istilahnya ya. Jadi supaya garis itu lurus horizontal atau mungkin secara vertikal ya, sehingga kita tidak perlu atur dari kiri ke kanan itu berapa, kemudian yang di samping sini ya, di bawah ini ukurannya berapa, tidak perlu, cukup dengan menggunakan ini, tempel plug, langsung garis red itu sudah lurus sejajar ini ya. Tapi kalau ndak punya ini, kita punya ini ya, di dalam menggambar harus diperhatikan ya, supaya benar-benar lurus, tidak miring ke kanan, tidak miring ke kiri, atau miring ke atas, miring ke bawah jika garisnya adalah horizontal. Oke ya, ini mistar ya, mistar gambar ini harus dimiliki semua ya, tidak boleh tidak ya. Jadi nanti di dalam menggambar teknik ini tidak boleh saling meminjam di dalam peralatan ya, semuanya harus punya sendiri. Oke ya. Oke, selanjutnya ya. Nah, ini masih penggaris, cuman di sini penggarisnya adalah segitiga siku-siku. Ya, segitiga siku-siku itu saling berpasangan ya. Ini ada dua penggaris ya, satu penggaris ini ada yang sudutnya 90, 60 dan 30 yang ini ya. Kemudian yang lainnya 90, 45 dan 45. Jadi kalau mau beli ini harus pasangan, dua-duanya harus dibeli. Ya, jangan hanya satu tok ya. Jadi ini terbuat dari plastik sama seperti penggaris yang lurus itu tadi ya. Kalian beli yang pakai plastik saja, enggak masalah ya. Jadi ini biasanya dari sana itu sudah dipasangkan, jadi sudah satu wadah ini ya. Kalaupun tidak satu wadah ya nanti kalian itu harus beli per biji ya. Jadi belilah yang 90 45 45 dan 90 60 30 derajat. Nah, ini harus pasangan, harus dibeli semua ya. Ini adalah fungsinya untuk menarik garis ya, baik horizontal, vertikal ataupun miring ya, supaya nanti saling berlandas ya. Kalau tadi kan dengan menggunakan T, landasannya di T. Kalau ini satunya untuk landasan, satunya untuk narik garis, sehingga garis itu bisa sejajar ya. Nanti ada contoh ya, ada contoh
di dalam menarik garis dengan menggunakan penggaris ini ya. Ini yang penting pada kali ini kalian mengenal dulu ya tentang penggaris ini dulu ya. Jadi baik horizontal, vertikal ataupun miring ya, khususnya yang bersudut sesuai dengan sudut yang ada pada sepanjang sepasang penggaris segitiga siku-siku tersebut. Ya, penggaris ini adalah alat yang sering digunakan di dalam gambar teknik. Ya, ini. Jadi ini harus dimiliki. Ya. Kemudian yang keempat, ini adalah sablon, ya, sablon huruf dan angka. Apa itu sablon huruf dan angka? Sablon huruf dan angka itu biasa digunakan untuk membuat keterangan penjelasan yang ada pada gambar teknik. Ya, jadi misalnya ada sebuah gambar, ya katakan misalnya saya gambar persegi panjang begini. Jadi di sini ada keterangan panjangnya berapa. Ya, misalnya P sama dengan 30 cm misalnya. L sama dengan misalnya 10 cm. Nah, tulisan P sama dengan 30 cm itu kalau di dalam gambar teknik jangan menggunakan secara manual atau menulis secara manual ya. Maka di sini dijelaskan hal perlu dihindari yaitu menulis secara manual. Jangan. Ya. Apalagi yang tulisannya mohon maaf ya, yang tulisannya kurang bagus ya. Maka diperlukan mal ini atau sablon ini ya. Ini. Jadi di sini terdiri dari huruf, kemudian angka, kemudian karakter. Ya, kayak misalnya garis miring, kemudian ada tanda tanya dan lain sebagainya. Ini menggunakan ini ya. Kalau ini yang ukuran kecil ya, kalau ini yang ukuran besar ya. Jadi disesuaikan nanti ya, bisa menggunakan ini. Kalau menggunakan ini berarti misalnya dengan untuk menulis judul misalnya. Ya, kalau ini ya tulisan-tulisan misalnya seperti nama kalian, kemudian skala dan lain sebagainya. Ya, jadi harapannya dengan menggunakan sablon huruf dan angka ini gambar itu akan kelihatan rapi. Ya, karena kalau menggunakan secara manual tinggi huruf bahkan lebar hurufnya itu tidak rata. Ya, sehingga kalau orang melihat tulisannya jelek ya, itu untuk melihat gambarnya malas. Enggan dia untuk melihat gambar. Ya, karena sudah melihat tulisannya kurang bagus ya, merusak pemandangan lah istilahnya ya. Merusak pemandangan di dalam gambar ya. Jadi tinggi hurufnya, kemudian lebarnya ya. Ini kan kalau dengan menggunakan sablon ini sudah rapi ya, tingginya sama, lebarnya juga sama ya. Ini. Jadi yang digunakan ini menggunakan sablon ini adalah pemberian ukuran, kemudian juga dimensi serta penulisan nama, gambar dan bagian-bagian yang ada pada gambar. Ya, tujuan menggunakan alat ini adalah agar hasil huruf dan angka terlihat rapi dan bagus saat digunakan. Oke, jelas ya? Oke, kita lanjutkan ya. Yang berikutnya ini adalah mal ya, mal menggambar ya. Jadi mal ini ada yang bentuknya ini apa ini, oval ya, bentuk oval atau elips ya. Kemudian ada yang bentuk lingkaran, kemudian ada juga yang segitiga pun macam-macam ya. Ini ya, jadi mungkin kalau lingkaran ya, terutama lingkaran besar ini tidak menggunakan ini tidak masalah, tidak akan masalah. Kenapa? Karena ada jangka. Tapi ketika membuat lingkaran yang kecil-kecil seperti ini
ya, kita harus menggunakan mal. Ya, kita harus menggunakan mal, tidak boleh tidak. Ya, kenapa? Supaya hasil gambar lingkarannya itu benar-benar lingkaran, tidak istilahnya apa ya, penjol ya. Tidak penjol. Kemudian apalagi menggambar suatu elips, ini tidak bisa dengan menggunakan jangka. Ya, baik besar ataupun kecil. Ya, besar mungkin bisa menggunakan jangka, tapi itu kan rumit ya dengan menggunakan aturan-aturan gambar. Nanti ada ya pada penggambaran geometris ya. Ini apalagi yang kecil-kecil ini seperti ini. Ya, kita harus menggunakan ini. Ya, jadi tolong nanti kalian miliki ini ya, dibeli ini ya, mal-mal ini. Kemudian tadi sablon huruf dan angka ya, tolong itu dimiliki ya, semuanya ya. Ini. Jadi mal ini digunakan sebagai alat pelengkap dalam menggambar teknik. Ya, fungsinya untuk memudahkan drafter dan mempercepat proses pembuatan gambar. Sebagai contoh, untuk membuat gambar lingkaran berdiameter kecil, tidak bisa menggunakan jangka. Ya, jelas ya, apalagi kecil seperti ini. Ya, ini yang segini saja menggunakan jangka tidak bisa. Ini tidak bisa ini. Ya, nih. Dengan demikian, drafter perlu menggunakan mal lingkaran untuk mempercepat proses gambar, karena tidak semua garis lengkung dapat dilukiskan dengan jangka. Oke, jelas ya. Jadi tolong ini ya, dan Anda harus dalam waktu dekat ya, ini tetap ya harus dimiliki ini, supaya nanti kalau sudah proses penggambaran, artinya sudah ada tugas untuk menggambar ya, maka ini harus sudah ada. Oke ya. Oke. Yang berikutnya ini adalah jangka ya. Jangka ini adalah salah satu perlengkapan ya untuk menggambar teknik. Fungsi alat ini adalah digunakan untuk membuat gambar lingkaran, elips ataupun busur lingkaran. Ya, sebagaimana yang tadi sudah saya singgung ya di dalam mal itu. Jadi untuk lingkaran-lingkaran yang besar khususnya ya. Jangka itu biasanya terbuat dari besi. Ini gambarnya ya. Ini terbuat dari besi. Ya. Ini. Dan terdiri dari dua kaki. Ini mentang ini ya. Iya. Nah, yaitu yang satu ujungnya dipasangi jarum, ini yang ada jarumnya, itu sebagai titik pusat ya, titik pusat putar. Nah, kemudian yang satunya ini berisi pensil ya, berisi pensil ini kecil, atau pena, atau mungkin trackpen. Trackpen itu ya untuk tinta ya, jadi ada semacam apa sih ya, kayak pinset bentuknya tapi double. Nah, itu untuk tinta, itu yang namanya trackpen ya. Nanti bisa kalian lihatlah ya di apa, internet ya, di browsing ya, trackpen itu apa ya. Ini jadi menggunakan pena atau trackpen ini bisa ya, sehingga kalau kita akan menggambar suatu lingkaran dengan menggunakan tinta ya, maka pensil ini harus diganti dengan ini. Mohon maaf, ini bukan pendil ya, tapi pensil, ini salah ketik ini ya. Kemudian trackpen atau rotring ya, sebagai alat gambar ya. Rotring itu ya nanti ada berikutnya, nanti alat gambar berikutnya ya, semacam pulpen tapi khusus untuk gambar. Kemudian ada dua macam jangka yang digunakan untuk menggambar, yaitu jangka besar yang digunakan untuk menggambar lingkaran berdiameter 100 hingga 200 mm ya, atau juga jangka yang menengah ukurannya untuk menggambar lingkaran berdiameter 20 hingga 100 mm
ya. Dan jangka kecil untuk menggambar lingkaran berdiameter 5 sampai 30 mm. Ya, ini. Oke ya. Kita lanjutkan, Pak. Nah, kemudian yang berikutnya ini adalah busur, ya, busur derajat. Ini adalah untuk mengukur atau membagi sudut, ya. Busur derajat ini mempunyai garis-garis pembagi skala dari 0 hingga 180 dan dari 0 hingga 360 ya. Jadi ini yang bentuknya setengah lingkaran, kalau ini lingkaran penuh. Ya, jadi di sini ada sudut-sudut, ya, dari mulai 0, kemudian ada sudut 5 derajat, kemudian 10 dan seterusnya sampai 90 derajat, ya. Kemudian ke sana sampai dengan 180 derajat. Kalau ini 180 derajat dilanjutkan lagi sampai 270 derajat sampai 360 derajat. Nah, ini jadi untuk mengukur sudut, ya. Misalnya kita akan membuat sebuah sudut yang sudutnya adalah 30, berarti ini garis lurus horizontal, kemudian sudut yang 30 ini di sini sudut 30. Nah, jadi di sini akan membentuk sebuah sudut 30 derajat ini dengan menggunakan busur, ya. Nah, walaupun nanti ya ada penjelasan lain yang menggunakan jangka, tapi pada materi berikutnya, ya. Jadi tidak perlu dengan menggunakan busur nantinya. Tapi paling tidak ya kalian ini tetap harus punya. Oke. Ya, jangka pun demikian, ya, harus punya. Ya, jadi alat-alat ini semuanya harus dimiliki oleh kalian. Oke, yang berikutnya adalah pensil gambar. Nah, ini. Pensil gambar ini berfungsi untuk membuat garis, ukuran, huruf, angka, serta gambar. Jadi ini alat utamanya. Ya, kalau tadi itu alat-alat pendukung. Ya, alat utamanya adalah pensil. Ya, pensil gambar itu berbeda dengan pensil tulis, ya. Ini. Ya, jadi pensil gambar itu memiliki tingkat kekerasan tertentu, ya, sebagaimana dijelaskan di sini. Ada keras, ada sedang, ada lunak. Ya, kalau yang lunak ini ada ukuran 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, ya, 7B. Ya, yang 2B ini yang biasa digunakan untuk apa itu? LJK, ya. Ini lunak. Ini kalau yang lunak ini tidak cocok untuk membuat gambar. Kenapa? Karena akan membuat kotor gambar, ya. Ini akan membuat kotor gambar, sehingga tolong nanti kalian jangan beli yang jenis B ini, ya, jenis B, ya. 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, apalagi 7B ini sangat lunak ini. Sehingga ketika tergores, misalnya kita buat suatu garis, ya, suatu garis horizontal misalnya, kemudian secara tidak sengaja tangan kita terkena garis ini akan melebar ke sana. Ini akan merusak, ya, karena ini lunak. Serbuknya itu benar-benar lunak, ya, karbonnya. Kemudian ada yang sedang, ya, 3H, 2H, H, F, HB, ya, dan B. Ini semakin lunak, semakin lunak, semakin lunak. Ya, jadi yang sedang ini, yang 3H ini adalah yang paling keras, ya. Ini. Jadi H itu artinya hard, ya, hard itu keras. Ya, semakin ke sini semakin lunak. Nah, F itu film agak keras. HB itu hard black, ini sedang, ya. Ini B black, ini lunak, ya. Jadi kenapa dinamakan dengan black ini? Memang hitam, ya, bentuk apa? Goresannya hitam, sangat hitam. Tapi ini lunak, ya. Nih. Kemudian yang keras ini, ya, makin keras. 4H, 5H, 6H, 7H, 8H, dan 9H.
ya. Jadi yang kalian miliki paling tidak ini yang keras tapi tidak terlalu keras, artinya ya cukuplah. Misalnya kita ambil yang sedang saja, 3H, 2H atau H, ya. Ini atau bolehlah dengan menggunakan HP, ya. Ini. Oke, kita lanjut. Nah, pensil ini bentuknya ini seperti ini. Ya, kalian tidak asing lah namanya pensil. Nah, ini ada pensil lagi yang namanya pensil mekanik. Ya, bentuknya kayak pulpen. Ya, kalau ini kan sudah umum digunakan, ya. Yang biasa digunakan mungkin untuk nulis ada apa ini, ya. Tapi kalau ini memang khusus untuk gambar. Coba perhatikan penjelasannya, ya. Penggunaan pensil yang tepat seperti pada saat menarik garis biasanya, sudut pensil mempunyai kemiringan ya 80 derajat hingga 90 derajat, ya. Kenapa diatur ini kemiringannya? Supaya tidak cepat patah. Ini tidak cepat patah dan di kertas gambar itu aman. Ya, coba kalau sampai tegak, ya, sampai tegak atau mungkin miring, apa ya? Kalau terlalu tegak itu jelas kadang bisa merusak kertas, ya, karena posisi tegak biasanya tekanannya itu lebih tinggi, ya. Nah, untuk menarik garis horizontal, arah gerakannya adalah dari kiri ke kanan. Coba perhatikan ini ya. Ini cara narik garis dengan menggunakan pensil, itu arah gerakannya dari kiri ke kanan, tidak sebaliknya dari kanan ke kiri. Jadi kalau membuat garis ini dari sini dulu, seret ke sana, tidak dari sini ke sana. Ya, ini aturan ya. Ini. Kemudian kalau menarik garis vertikal, mohon maaf ini banyak ketikan yang kurang pas ya. Ini garis vertikal ya. Ini gerakannya dari atas ke bawah, jangan sebaliknya. Kalau sebaliknya itu dikhawatirkan itu akan merusak kertas karena biasanya tekanannya itu akan lebih keras. Ya, ini. Maka dari atas ke bawah. Nah, kemudian untuk memudahkan serta mempercepat dalam proses menggambar lebih baik menggunakan pensil jenis mekanik. Kenapa? Karena kalau pensil yang biasa ini kan kadang sudah pertama lancip memang, tapi lama kelamaan jadi apa ya istilahnya ya, tidak lancip lagi lah ya, kalau orang Jawa bilang itu bujel ya. Iya, bujel. Ini harus diraut ya, diraut dengan menggunakan peraut atau mungkin dengan menggunakan apa, cutter ya. Ini. Tapi kalau mekanik itu enggak. Ya. Kalau sini habis, tinggal ditekan atasnya. Cetek, ini akan keluar. Nah, cetek ini akan semakin panjang. Nah, jadi kita cukup dengan menekan ini. Nah, kalau di dalamnya sudah habis, itu ada isi ulang, tinggal beli. Ya, isi ulang untuk pensil mekanik. Jadi untuk drafter ini sangat-sangat menguntungkan dengan menggunakan pensil ini, ya. Tapi ini harus super ekstra hati-hati kalau di dalam menggambar, tidak boleh terlalu menekan karena ini sangat-sangat kecil, ya, sangat tipis. Coba ini ukurannya, ini diameter ukurannya hanya 0,3, 0,5, 0,7 dan sampai dengan 1 mm, ya. Ini sangat-sangat kecil diameternya sehingga mudah patah. Nah, kalau sudah patah ya harus dikeluarkan lagi dari sini, kita tekan di atasnya, cetek, ini akan keluar ya. Kalau kita gambarnya terlalu menekan terus ya berarti ini akan patah terus. Ini sebentar saja udah habis nanti di sini karena sering patah ya. Maka di dalam menggambar dengan menggunakan pensil mekanik itu harus hati-hati ya, jangan terlalu menekan ya. Jadi ini cukup diisi ulang, dan ini akan memudahkan kalau kita menggunakan sablon.
ya, atau mungkin tadi mal ya, mal lingkaran yang sangat kecil. Kalau menggunakan pensil ini susah, pensil biasa itu susah, tapi kalau pensil mekanik menggunakan sablon ataupun mal itu akan lebih mudah karena memang diameternya kecil ini ya, pensilnya diameternya itu kecil, mata pensilnya ini ya, hanya 0,3, 0,5, 0,7 dan 1 mm ya. Ini pensil pensil mekanik. Nah, ini harus punya ini ya. Ya, saya sarankan punyanya yang ini ya, walaupun ini tetap punya ya. Ini misalnya ini untuk garis tepi dan lain sebagainya, tapi ini untuk huruf-huruf ya, membuat satu huruf ini harus menggunakan ini. Oke ya, lanjut. Nah, berikutnya ini rapido ya. Rapido ini yang tadi istilahnya apa, rotring ya, ini tinta semacam pulpen tapi ini khusus untuk gambar ya. Ini jadi adalah pena gambar yang digunakan untuk membuat garis-garis gambar. Saat ini rapido digunakan sebagai pengganti pena tarik atau sering disebut juga dengan trackpen. Nah ini ya, kalau trackpen kan itu kalau kita beli jangka yang satu wadah ya, ini kalau tidak salah mereknya itu Buffalo ya, itu di dalamnya sudah ada trackpen ya, sehingga nanti kita isi trackpen ini dengan menggunakan tinta ya, tinta gambar khusus ya. Jadi kita tidak menggunakan ini, tidak menggunakan rapido, tapi menggunakan trackpen. Tapi memang ya, kalau trackpen berarti sekali pakai kalau kita menggunakan trackpen. Artinya kita harus sering isi ulang ya, isi lagi dengan menggunakan tinta, karena itu hanya untuk satu gores, kemudian nanti satu gores lagi ya, tidak terlalu banyak isinya ini ya. Dan harus hati-hati karena ini trackpen ini enggak wadah ya, enggak seperti pensil apa, pulpen semacam itu enggak ya, terbuka bentuknya kayak pinset, tapi nanti pinsetnya itu diisi tinta di situ kayak pinset lah, seperti itu. Nah, kalau rapido kan ini benar-benar sama seperti pulpen ya, sehingga akan mudah digunakan. Ini rapido juga tersedia dengan berbagai macam ukuran tebal dari 0,1 mm sampai dengan 2 mm, biasanya dibedakan dengan warna. Nah ini maksudnya warna ini ya, bukan warna tintanya. Kalau warna tintanya ya hitam, semuanya hitam ini ya. Ini tapi ketebalan pennya ini 0,1 sampai dengan 2 mm ya. Jadi nanti tergantung dari kebutuhan gambar ya, mana yang harus menggunakan 0,1, mana yang harus 0,2 dan seterusnya sampai dengan 2 mm. Ini tergantung dari kebutuhan ya. Ini kalau kita akan menggambar dengan menggunakan tinta ya. Tapi untuk kelas TPSM ini saya kira ya ini tidak wajib ya, karena memang harganya juga mahal ya. Kemudian ukurannya juga harus banyak, ini harus punya semua sebenarnya, ini 0,1 sampai dengan 2. Dan ini bisa diisi ulang ya. Isi ulangnya sama seperti isi ulangnya trackpen ya. Ini oke, kita lanjut. Nah, selesai yaitu antara lain ya peralatan gambar teknik ya, peralatan gambar teknik ini semuanya harus kalian miliki ya. Harapannya supaya nanti pada saat mulai tugas menggambar kalian itu tidak bingung untuk peralatannya ya. Kalau sudah punya alat gambarnya kan enak ya. Ini oke, saya kira itu dulu ya. Di sini nanti ada latihan ya.
ada latihan ya, latihan soal ini ya. Ini, bagaimana ini selanjutnya silakan kerjakan latihan soal. Nah, ini materi ini nanti akan saya upload di web ya, web media belajar teknik dan bisnis sepeda motor ya. Alamatnya itu apa ya, media belajar sepeda motor.blogspot.com ya. Sekali lagi, belajar bukan underscore ya, belajar kemudian strip sepeda motor.blogspot.com. Nah, itu nanti akan saya upload ini. Nanti bisa kalian unduh, bisa ya, kalian unduh materi yang sudah saya sampaikan ini. Nanti kalian bisa lakukan latihan. Coba ini saya klik latihannya. Nah, untuk memulai klik ini sebagai contoh saja ya. Nah, ini coba kalian kira-kira jawabannya apa ini. Dalam bidang teknik gambar dapat diartikan sebagai A. Karya, B. Kuasa, C. Ilustrasi, D. Imajinasi, dan E. Gambar teknik. Kira-kira jawabannya apa? Iya, betul ya, gambar teknik apa? Bahasa teknik ya. Jawabannya adalah E. Coba diklik jawabannya. Nah, yes ya. Ini kalau dijawab dengan karya, nah jawabannya no ya, jawaban salah. Kuasa juga no, ilustrasi juga no ya, imajinasi juga. Ini untuk latihan ya. Ini masih ada soal lagi ya. Ini sudah saya buat soal-soalnya untuk latihan. Silakan nanti kalian bisa kunjungi web saya ya, di belajar strip sepeda motor.blogspot.com ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi pada kesempatan hari ini ya. Mudah-mudahan ini ada manfaat ya, dan kalian bisa belajar dengan baik ya di masa pandemi COVID ini ya. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.